Pernah nggak sih lihat laporan keuangan perusahaan, terus pusing sendiri lihat angka-angkanya? Tenang, hari ini kita akan bedah tuntas. Kita bakal belajar cara baca laporan keuangan kayak seorang profesional. Langsung pakai studi kasus perusahaan beneran. Anggap saja hari ini saya mentor Anda dan kita akan lakukan ini bareng-bareng, langkah demi langkah. Ini pertanyaan penting loh, karena laporan keuangan itu bukan cuma deretan angka yang bikin ngantuk, ini tuh sebuah cerita. Cerita tentang sehat atau tidaknya sebuah perusahaan, strateginya apa, dan kira-kira masa depannya gimana. Nah, tugas kita sekarang adalah membaca cerita di balik angka-angka itu. Oke, korban bedah kita kali ini adalah PT Bukit Uluwatu Villa atau yang di bursa saham kodenya BUVA. Kita akan lihat laporan tahunan 2025 mereka. Kenapa perusahaan ini? Karena jujur aja, ada cerita yang sangat menarik tentang pertumbuhan dan strategi yang tersembunyi di dalamnya. Yuk kita mulai. Oke, aturan pertama sebelum kita ngoprek angka-angkanya, kenalan dulu sama perusahaannya. Mereka ini bisnisnya apa? Bergerak di bidang apa? Ini fondasi paling dasar, jadi kita nggak salah interpretasi nanti. Dari profilnya, kita bisa langsung lihat kalau BUVA ini mainnya di sektor pariwisata dan perhotelan. Kenapa ini penting banget untuk kita catat? Artinya, untung ruginya perusahaan ini bakal sangat dipengaruhi sama kondisi ekonomi dan tren liburan orang-orang. Konteks ini jadi kunci buat analisis kita selanjutnya. Nah, disinilah kita nemuin petunjuk pertama yang menarik. Coba lihat, banyak banget anak perusahaannya yang statusnya belum beroperasi. Ini tuh kayak mereka punya kartu as yang masih disimpan rapi. Kira-kira apa ya rencana besar mereka dengan proyek-proyek ini? Coba ingat-ingat ya temuan ini, karena ini bakal jadi kunci dari keseluruhan cerita nanti. Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya, laporan keuangan. Bagian pertama yang kita lihat adalah neraca. Anggap aja ini kayak hasil foto ronsen kesehatan finansial perusahaan di satu waktu. Kita bisa lihat apa aja yang mereka punya dan apa aja utang mereka. Pertama, total asetnya 2,6 triliun rupiah. Angka ini tuh nilai semua harta yang dimiliki perusahaan. Tanahnya, gedungnya, uang kas di bank. Ini gambaran seberapa besar sih skala bisnis mereka. Angka yang gede, tapi ini baru setengah dari cerita. Lalu kita lihat sisi lainnya, liabilitas. Atau gampangnya, utang. Totalnya 556 miliar rupiah. Ini semua tagihan yang harus mereka bayar. Punya utang itu wajar kok dalam bisnis, tapi pertanyaan kuncinya adalah seberapa besar utang ini kalau kita bandingkan sama total aset yang mereka punya. Nah, setelah aset dikurangi semua utang, inilah yang tersisa. Ekuitas sebesar 2,05 triliun rupiah. Anggap aja ini kekayaan bersih perusahaan. Inilah nilai sesungguhnya yang jadi hak para pemegang saham, termasuk kita kalau kita beli sahamnya. Tapi, satu angka aja kan nggak ada artinya kalau nggak dibandingin. Coba kita lihat perubahannya dari tahun lalu. Dan, wow, lihat ini. Asetnya melonjak naik, utangnya berhasil dipangkas lumayan banyak, dan hasilnya, ekuitas atau kekayaan bersihnya meroket. Dari sisi neraca aja, ini gambaran kesehatan keuangan yang luar biasa bagus. Oke, kalau tadi kita lihat foto rongkennya, sekarang kita mau nonton video kinerjanya selama setahun penuh. Laporan laba rugi ini bakal kasih tahu kita, dari bisnisnya itu, mereka ini sebenarnya untung atau rugi sih? Cuan nggak? Pertama kita lihat dari pendapatan. Ada pertumbuhan yang sehat ya, dari 355 miliar jadi 375 miliar rupiah. Artinya apa? Ya, bisnis hotel mereka yang sudah jalan itu makin laku, makin rame. Ini pertanda bagus, tapi bukan ini cerita utamanya. Dan disinilah ceritanya jadi super dramatis. Coba lihat laba bersihnya. Dari yang tadinya nggak sampai 10 miliar di 2024, tiba-tiba meledak jadi hampir 100 miliar di 2025. Itu kenaikan 10 kali lipat. Gila kan? Ini nggak mungkin cuma dari operasional hotel doang. Jadi, apa rahasianya? Nah, disinilah pekerjaan seorang analis yang sesungguhnya dimulai. Angka-angka tadi itu cuma petunjuk. Tugas kita sekarang adalah menghubungkan semua titik yang udah kita kumpulin. Neraca yang makin kuat, laba yang meledak, dan jangan lupa proyek-proyek yang masih tidur tadi. Yuk kita pecahkan misteri ini. Dan ini dia jawabannya, tersembunyi manis di laporan perubahan ekuitas. Ada baris penerbitan saham biasa senilai lebih dari 600 miliar rupiah. Artinya apa ini? Gampangnya, perusahaan jual saham baru ke investor dan dari situ mereka dapat duit seger dalam jumlah yang masif. Uang ini bukan dari jualan kamar hotel, tapi suntikan modal.
Sekarang, semua kepingan puzzle-nya nyambung. Ingat kan proyek-proyek yang belum beroperasi di awal tadi? Nah, Bufa ini baru aja ngumpulin dana 600 miliar lebih untuk membangunkan aset-aset tidur itu. Jadi ini bukan sekedar laba di atas kertas, ini adalah perusahaan yang lagi ngisi amunisi buat ekspansi besar-besaran di masa depan. Oke, sebagai mentor, tugas saya bukan untuk kasih tahu Anda harus beli atau jual. Tugas saya adalah menyajikan faktanya secara berimbang, biar Anda bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi, ayo kita rangkum semua temuan kita. Jadi, apa kesimpulannya? Di satu sisi, ceritanya sangat positif, sangat bullish. Laba meledak, utang terkendali, dan mereka punya modal jumbo untuk tumbuh. Tapi di sisi lain, ada tanda tanya besar. Apakah mereka bisa mengeksekusi semua rencana ini dengan baik? Dan jangan lupa, bisnis pariwisata itu sendiri kadang susah ditebak. Nah, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Anda sudah melihat ceritanya, sebuah perusahaan dengan raca yang sehat yang sedang bersiap untuk ekspansi besar-besaran. Pertanyaannya, apakah cerita pertumbuhan seperti ini dengan segala potensi dan juga risikonya adalah jenis investasi yang cocok untuk Anda? Hanya Anda yang bisa menjawabnya.